Good morning everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So guys, harusnya ini kita update-nya untuk altcoins, tapi karena saya hari ini live session dan live session pertama buat bulan September di SAG ternyata panjang banget ya, 3 jam lebih, hampir 4 jam. Discussion-nya menarik, value-nya banyak banget yang tadi saya sampaikan, ngebahas tentang ekspektasi pada bulan September. Mungkin saya kasih sedikit gambaran yang tadi sempat saya sharingkan sama teman-teman di Advance Group ya. So guys, sebenarnya ini kita mengandalkan Bitcoin return yang monthly. Jadi kalau misalkan teman-teman percaya seandainya di bulan September in the end of the month closingnya akan cenderung memerah, it means saat ini kalau kita ngelihat dengan Bitcoin yang sedang berusaha untuk bangkit ya, bahwa pada monthly close kita nih baru ngebentuk sebuah candle yang relatif mencoba untuk bullish lah ibaratnya. But here's the thing guys, kalau misalkan nanti in the end of this month, September, setelah nanti the Federal Reserve cut rate, setelah nanti akan keluar FOMC Economic Projection pada bulan September ini, kemudian ternyata terbukti ya September closingnya dalam keadaan merah. Artinya apa teman-teman? Ya artinya discount. Karena di bulan Oktober, November, Desember itu rata-rata Bitcoinnya menghijau. Dan kalau kalian lihat di sini nilai average itu rata-rata adalah minus 4 sampai 4,5% dengan medianya itu di kisaran 4,35% berdasarkan angka rata-rata dalam 10 tahun terakhir. Jadi 2013 ketemu 2023. Nah, secara sederhana dan secara mudahnya kita berpikirnya gampang aja teman-teman. Kalau misalkan ternyata September bener-bener closing nih dalam keadaan merah dan kita ngikutin average-nya, anggaplah kita ambil worst case scenario di angka minus 7,5%. Itu artinya dari harga Bitcoin pembukaan bulan September di 58.953 kita kurangkan dengan 7,5%. Artinya Bitcoin punya potensi untuk drop atau testing hingga ke level 54.500 dolar ya. Kayaknya nggak kelihatan teman-teman ya. Nih saya geser sedikit. Saya ulangi prosesnya, 7,5% dari harga pembukaan di bulan September. Itu artinya 54.530 dolar. Maka secara sederhana di bulan Oktober, di mana rata-rata di sini malah cenderung hijau, dan kalian bisa lihat average-nya untuk bulan Oktober itu adalah 22,9% dengan worst performance itu pada 2014 minus sekitar 12,95%, dan itu wajar banget. 2014 ya Bitcoin aja masih muda ya umurnya teman-teman sekalian. But selain itu hanya ada satu lagi yaitu di 2018 dengan total minus 3,8%. Bahkan pada saat bear market 2022 Bitcoin perform sekitar 5,5%. Itu saat bear market loh di 2022 ketika the Fed pada saat itu masih aktif melakukan quantitative easing dan terus ningkatin suku bunganya. Itu artinya teman-teman, kalau misalkan kamu memutuskan membeli pada saat nanti penutupan akhir bulan September dengan minus 7,5%, kita ambil worst case scenario ya, berarti kan di bawah average nih, average-nya minus 4,5%. Ini kita minus 7,5%. Kita ambil misalnya level tersebut. Dan ternyata teman-teman setelah memutuskan hal tersebut pada candle bulan Oktober pembukaan, kalian memutuskan untuk membeli. Dan seandainya ada gains di sini, ya katakanlah ya setelah tadi 54.500 terus kalian beli, kalian dapatkan ikutin average-nya ya, yaitu 20% teman-teman. Di sini, ya ini average-nya 20%. Nah, kita ambil bukan di atasnya loh, kita ambil plus tapi di bawahnya, yaitu 20% aja. Itu artinya teman-teman punya potensi peluang untuk ngelihat Bitcoin mungkin recover up to 65.000 dolar dengan posisi harga Bitcoin ketika Anda memutuskan untuk membeli di 54.400 itu udah naik sekitar 20%. Oke, nah ya nanti kamu bilang ya, tapi kan itu kan baru kayaknya, baru kemungkinannya, baru macam-macamnya. Iya bener, tapi kan ya demikian teman-teman. Kalau Anda sekalian mempercayai kondisi data ini, maka secara sederhana itu yang bisa dilakukan. Dan itu sangat mudah sekali ibaratnya, karena mengandalkan average dari rata-rata penutupan di bulan September dan mengharapkan ada gain atau kembali dalam keadaan bullish itu per bulan Oktober. Ya, lebih kurangnya kayak gitu. Oke, apakah itu harus diterapkan? Ya, tentu saja tidak. Ya, itu kembali lagi ke personality masing-masing. Cuman tadi saya sedikit sharing sama teman-teman di SAG, dan menurut saya itu adalah hal yang sangat
sederhana ya untuk kita coba pahami, hanya ngelihat dari seasonality performance-nya Bitcoin. Oke, so guys, per kondisi saat ini New York belum buka. Jelas banget New York itu masih Labor Day, artinya libur. Nanti masuk Asia, Korea mulai start aktif trading lagi, kemudian London session and then New York session which is di hari Selasa baru kelihatannya ada activity tambahan ya, di mana New York sessionnya harusnya lebih bisa gerak gara-gara akan ada rilis data PMI di situ. Oke, seberapa signifikan? Harusnya sih nggak terlalu gimana banget, karena saya rasa para pelaku pasar matanya tertuju pada data pekerjaan di akhir pekan ini, yaitu di hari Jumat. Average hourly earning atau rata-rata pendapatan per jam, kemudian non-farm payroll, penambahan ketenaga kerjaan, dan terakhir adalah unemployment rate, yaitu angka pengangguran. Ya, ini bakal signifikan banget, bakal mempengaruhi banget buat keputusan The Fed pada pertemuan atau meeting di tanggal 18 September nanti. Di mana pada pertemuan itu juga akan dirilis economic projection yang ditandain di sini ya dengan tanda bintang. Itu artinya akan ada rilis economic projection. Ya, ini seperti pada bulan Maret dan seperti pada bulan Juni. Ya, saya terus terang penasaran kira-kira The Fed gimana? Apakah mereka akan ubah proyeksi lagi? Apakah mereka akan menunjukkan kepada publik kalau mereka masih ngotot ya bahwa di sisa-sisa pertemuan terakhir yaitu November dan Desember The Fed hanya akan pakai suku bunga 1 kali, atau di sini dia merevisi kembali. Karena ingat guys, kalau berdasarkan bulan Juni maksudnya bulan Juni, di projection materialsnya jelas banget The Fed menunjukkan dia akan tutup pada akhir tahun ini dengan angka suku bunga di 5,1%. Ya, tapi kan ini semua sudah berubah. PCE juga sudah di bawah ekspektasinya mereka. Mereka expect 2,6, PCE-nya 2,5. Core PCE di expect di 2,8, ternyata bisa di 2,6%. So far so good. Jadi pertanyaannya adalah ya tinggal nanti inflasi next week di hari Selasa ya. Next week teman-teman sekalian. Rabu CPI release. Nah, nanti The Fed gimana nih tanggapannya teman-teman. Nah, ini bakal signifikan banget. Jadi untuk bulan September, rate cut nanti akan dilakukan. Apakah rate cut akan membawa market mungkin cenderung terkoreksi? Saya rasa itu adalah hal yang wajar. Karena biasanya di awal-awal rate cut terjadi, market itu akan cenderung ya berpindah kepada bond terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat bond nih saat ini kan suku bunganya udah lagi pada turun. Jadi mereka harus ngambil dari sekarang supaya masih dapat kupon atau dapat rate yang masih bagus. Jadi kalau tadi kita udah sempet discuss sama teman-teman di advance group ya, kalian lihat deh teman-teman, how much money did Warren Buffett get ya after sold Apple stock. Nah, jawabannya teman-teman, sekitar 270 miliar dolar itu adalah positioning cash-nya dia. Dan yang lebih menarik adalah, did Warren Buffett ya buy bonds? Nah, ternyata teman-teman, do Warren Buffett buy bonds? Ini latest update ya. Saya lupa tadi latest update di mana teman-teman ya. Gue actually buy bonds ya. Oke. Warren Buffett still doesn't like buy bonds ya. Who is the bigger buyer bonds ya? Do rich people buy bonds? Ya, I think so ya. Wealth family buy stocks, bonds, real estate, and blah 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 blah. Oke, berarti pertanyaannya gini ya. How much bond ya that Warren Buffett buy? Ya, both. Nah, teman-teman sekalian ya. Nih, update per 5 April. According to the Motley Fool, the conglomerate bought $29 billion in US Treasury bills in the third quarter of 2023, growing its total investment to more than $126 billion. Ya, is Berkshire Hathaway buying bonds? Ini 13 Agustus to maintain minimal bond holding at the company. In contrast, most probably, how much money was Warren Buffett invested nih? How much money does Buffett ya have T-bills, in T-bills? Jawabannya adalah Warren Buffett Berkshire Hathaway has $234.6 billion atau 234,6 miliar dolar dalam bentuk short-term investment in US Treasury bills. Itu artinya teman-teman, hampir seluruhnya hasil dari penjualan Apple itu masuk kembali dan dia belikan bonds. Oke, dan saya pikir untuk short term ya wajar aja kalau misalkan
ya let's say Warren Buffett ya memutuskan untuk membeli bonds, ya karena dia mau parkirkan uangnya, tapi uangnya itu kalau bisa jangan sampai terdepresiasi, ya kan? Ingat teman-teman, kalau the Fed pangkas suku bunga artinya dolar melemah. Kalau dolar melemah artinya kalau misalnya kamu punya 1 miliar dolar, ketika the Fed pangkas suku bunga, 1 miliar dolar kamu value-nya udah nggak sama, itu udah berubah. That's why yang harus dilakukan mungkin seperti sekelas Warren Buffett ya, dengan uang yang luar biasa banyak, 270 miliar dolar, ya paling nggak dia harus parkirkan di suatu aset instrumen yang bisa meng-hedge nilainya. Dan di sini konteksnya yang mungkin kita lihat adalah US 1 year government bonds, atau bahkan yang 3 bulan ya. 3 bulan teman-teman sekalian ya. Kita nggak tahu kan dia taruhnya di mana aja. Cuman ya saya pikir akan dia taruh di 3 bulan. Mungkin ya, 3 bulan sih penawarannya masih 4,9%, masih bagus. Ya, jadi setelah 3 bulan jatuh tempo, nanti ditanya, Warren Buffett, kamu mau nggak perpanjang lagi nih? Atau udah cukup, mau dibayarkan aja? Ya, kira-kira kayak gitulah logikanya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan nanti harga terhadap aset ya, katakanlah Bitcoin, atau mungkin ada orang bilang gini kan, kalau menjelang pemilu bukannya market akan didandanin? Iya, tapi kan pemilu di US teman-teman. Dan Bitcoin itu kan biar gimana pun ini adalah aset global. Artinya teman-teman, kalau misalnya kita bilang didandani, mungkin yang kecenderungan didandanin adalah S&P 500, Nasdaq, dan juga US 30 alias Dow Jones. Didandanin dia bullish gitu. Dan ya artinya kalau misalkan kok Bitcoinnya gimana? Kok Bitcoinnya nggak didandanin? Iya kan, Bitcoin itu balik lagi ya, ini aset global teman-teman sekalian. Kalau misalkan mau didandanin ya mereka dandanin kondisi perekonomian di Amerika Serikat, sehingga terkesannya masih dalam keadaan baik-baik saja. Dari segi data, dari segi US equities, everything's fine gitu kan. Baru kemudian pam ya, US equities pump, bonds mulai pada dibelanjain. Kemudian pada satu titik money flow-nya baru kemudian bisa berpindah ke market crypto atau Bitcoin. Tapi saya rasa itu bakal butuh waktu. Saya nggak tahu apakah Oktober, apakah November, apakah Desember, ataukah setelah US election atau before US election. Tapi yang pasti untuk saat ini yang kita perhatikan adalah Bitcoin masih terkonsolidasi di range yang lebih kurang sama. Dan pada saat FOMC Economic Projection di bulan Maret, ini kecenderungan ngebawa Bitcoin terkoreksi. Kenapa? Karena di 2 projection terakhir, The Fed juga menyatakan atau memberikan statement yang relatif lebih hawkish. Oke, salah satunya adalah ketika dia mengubah proyeksinya angka pemangkasan suku bunga di tahun 2024 dari 4,6% jadi 5,1%, itu menimbulkan kekecewaan juga untuk para pelaku pasar. Dan oleh karena itu, FOMC Economic Projection yang akan dirilis pada pertengahan September nanti itu bakal jadi sangat berpengaruh juga buat pergerakan Bitcoin selama 3-4 bulan ke depan setelahnya. Oke, so that's gonna be a very very important concern yang kita harus perhatikan. Untuk saat ini kalau kita ngelihat pergerakan internalnya, guys, kita tampaknya mendapatkan reaksi mendekati level $57.000. Bitcoin pada daily close dalam 2 jam 40 menit per saya create video ini hendak membentuk sebuah bullish engulfing, dan pada time frame yang lebih kecil kalau kamu perhatikan di sini juga kita terdapat SNR ya. Jadi SNR ini sederhana sekali, dan kalau teman-teman mau misalkan, Alvin kayaknya ini ngebentuk falling wedge nggak sih gitu kan. Jadi kita ngelihat ini kayak ngebentuk falling wedge nggak sih? Ya bener ya, nggak salah teman-teman. Kamu bisa perhatikan ini terjadi membentuk falling wedge dan terjadi pada level area support resistance yang major, yaitu di $57.000. Kalau kita ketahan, kalau kita start rebound, ya saya pikir ini adalah kondisi yang sangat relatif wajar sekali. Tinggal pertanyaannya ada reboundnya kemana gitu kan. Kalau ngelihat sekilas, area yang memiliki next area liquidity itu harusnya di kisaran range ini. Jadi kita masih ada imbalance yang belum rebalancing, dan berarti kita bisa katakan order block ini juga bisa valid sebagai salah satu area yang mungkin kita perlu perhatikan in case Bitcoin naik sampai ke level itu dan kemudian dia ketahan gitu. Nah itu artinya masih ada potensi untuk dia create lower low ya di level yang sama. Sebenarnya kalau saya kecilin order blocknya, saya geser ke samping, jadi apa teman-teman? Jadi previous SNR juga. So technically ini memang level yang sangat penting. Jadi kalau misalnya Bitcoin naik, very likely kita bakal testing ke level 61.000 sampai 61.500. Ya itu bakal jadi kunci level yang kita perlu perhatikan untuk pergerakan berikutnya. Apakah Bitcoin akan reject atau dia akan tetap meneruskan penguatannya. Oke? So that's gonna be the quick update for Bitcoin. Thank you very much guys for paying attention. Untuk study time-nya ditunggu karena nanti malam ya, hari Selasa, saya akan ada webinar buat teman-teman di Advance Group, dan ini bakal jadi webinar yang panjang banget, sehingga saya harus menyiapkan video yang study time itu benar-benar ya, untuk sekali take, tapi untuk
jangka panjang gitu ya. Jadi teman-teman bisa pelajarin terus-menerus. Oke? So, saya harus taruh keseriusan juga. Diharapkan teman-teman memberikan pengertian kepada saya juga. Thank you very much guys for your patience ya. Udah berhasil menunggu dan bersabar. Semoga nanti ketika study time-nya keluar, itu bisa ngebantu banget buat teman-teman belajar lebih baik lagi di technical analysis. Oke? So, God bless to everyone. And I'll see you guys again in the next update. Untuk altcoins. Cheers and... miring guys ya. Cheers and bye-bye guys.